Kemudian basmalah di antara dua surah. Tadi isti'azah, basmalah dan awal surah. Sekarang basmalah di antara dua surah. Apa maksudnya? Artinya basmalah ini terletak di antara dua surah. Akhir surah surah ini, kemudian basmalah, kemudian surah ini diimpit dua surah. Ya, basmalah di antara dua surah. Misalnya, nah di sini dah ada nih. Ya, di sini udah ada. Berkata Syekh Utsman, wa jaizun min hazihi baina suwar thalathatun wa wahidun lam yu'tabar faqata alaihima wasil thanihima wasilhuma wala tasil ulahuma. Di sini ketika membaca basmalah di antara dua surah, ya, ini dibolehkan 3 cara, namun ada 1 yang terlarang. Dia 4, 3 cara yang dibolehkan, 1 yang terlarang. Kalau yang tadi kan isti'azah, basmalah, awal surah itu ada 4 cara. Ya, kalau ini ada 4, namun ada 1 yang terlarang. Ya, coba kita lihat di awal surah apa nih? Basmalah antara 2 surah. Kita ambil contohnya di sini. Yang pertama qat'ul jami'. Ya. Qat'ul jami'. Apa tadi qat'ul jami'? Qata' memutuskan semuanya. Bagaimana contohnya? Misalnya surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq. Itu kan pasti kita setelah membaca surah Al-Ikhlas, kita lanjutkan Al-Falaq, kan ada basmalah lagi. Itu namanya basmalah di antara 2 surah. Bagaimana menentukannya? Lihat ketika di akhir surah pertama. Ini permisalan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu namanya di antara 2 surah. Ya. Boleh membacanya qat'ul jami', memutuskan semuanya seperti biasa. Ya, seperti secara umum biasa ini kita baca ya. Adapun cara kedua waslus tsani, berhenti pada akhir surah, kemudian membaca basmalah, kemudian awal surah. Contohnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dibolehkan. Ya. Adapun yang ketiga, waslul jami', menyambungkan semuanya kalau napas antum panjang. Ya. Ya, kalau napas panjang silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu wasl jami', menyambung semuanya. Ya. Dan cara ketiga ini dibolehkan, namun lihat yang lebih afdal dan utama tadi adalah memutuskan semuanya. Adapun cara yang terlarang yaitu wasl awwalin. Apa maksudnya? Menyambung akhir surah Al-Ikhlas tadi, kemudian basmalah, kemudian waqaf. Itu tidak boleh. Contohnya begini. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh. Kenapa ya kawan? Khawatir basmalah itu masuk masih bagian akhir surah Al-Ikhlas. Itu terkesannya begitu. Itu terlarang. Maka yang cara ini tidak boleh. Ketika antum mencoba bacakan, biasa surah-surah pendek kan, antum membaca Quran, mau misalnya mengkhatamkan Quran, ketika itu baca surah pendek, maka boleh dilakukan dengan cara ini, silakan. Ya. Namun satu yang terlarang tadi yaitu pada basmalah di antara 2 surah itu membaca wasl awalin, menyambung akhir surah, kemudian basmalah, kemudian berhenti, itu tidak boleh. Kalau mau pilih yang 3 ini silakan.
Ya, itu. Kemudian ikhwan, inilah yang bahas tadi, membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Udah ada sini tadi. Halaman 228. Ya. Ada 3 wajah ya. Al-wasal, as-sak, al-waqaf. Al-waqf. Boleh pilih antara ini. Ya. Jadi silakan kalau ketika antum membaca boleh 3 ini dipilih. Jadi tidak bertanya-tanya lagi nanti. Ya. Nah, sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini tambahan sebelum kita masuk tahsin, yaitu menyambung awal surah Ali Imran. Ya, menyambung surah Ali Imran. Ali Imran ya ikhwan, bukan Al Imran. Ada yang biasanya Al Imran. Ya, Ali Imran, keluarganya Imran. Siapa Imran ini? Ayahnya siapa? Maryam. Ya, Maryam bin Imran. Itu dia. Di sini ketika kita membaca surah Ali Imran, yaitu pada lafaz Alif Lam Mim itu, kemudian ada lafaz jalalah di setelahnya. Ya, ada lafaz jalalah setelahnya. Antum pasti tahunya kan waqaf saja. Kalau wasolkannya bagaimana? Kan kadang-kadang mungkin belum nyampe ke situ. Maka ini perlu kita untuk tambahanlah untuk ilmu untuk kita ya. Maka di sini 3 cara membacanya. Pertama dengan al-waqaf, kemudian al-waslu bil mad, kemudian yang ketiga al-waslu bil qasar. Yang pertama al-waqaf. Ya. Nanti kalau antum itu boleh bawa Al-Qur'an juga. Ya. Al-waqaf seperti biasa. Ya. Atau mau dari bismillah dengan 3 cara tadi silakan juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Waqaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu waqaf. Bagaimana kalau bagi yang ingin menyambungnya dari ayat 1 kemudian ayat kedua? Maka boleh dengan al-waslu bil mad. Caranya bagaimana? Memanjangkan pada kalimat mim, ya kan? 6, kemudian langsung lanjut ke kata lafaz jalalah, disambung langsung. Begini. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu boleh. Itu namanya al-waslu bil mad dengan 6 harokat, kemudian langsung lanjut Allah, bagi napas yang panjang. Ya, nanti kira-kira imam ya nak coba malah terputus di Allah lah. Berubah lagi artinya, hati-hati. Kalau mau bawa siap tuh napasnya betul-betul. Ya. Napas yang panjang boleh. Ya, silakan boleh. Ini dalam rangka mengajarkan juga kepada jamaah mungkin dengarkan. Selama ini cara bacanya gitu aja, waqaf aja kan. Yang ketiga, al-waslu bil qasar. Artinya mimnya 2 harokat saja kemudian langsung nyambung kepada kalimat lafaz jalalah. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu dia. Itu namanya waslu bil qasar. Mim Allah, mim Allah,
mim Allah. Nah, itu boleh. Ya, silahkan. Masyi'tum, terserah antum mana yang suka. Ya.